Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, bulan Agustus selalu kita maknai dengan momentum, dengan mungkin suasana yang berbeda. Khususnya dengan berbagai macam pesta rakyat, dengan berbagai macam perayaan yang terkait dengan hari ulang tahun ataupun juga hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia, 17 Agustus 1945. Dan mungkin kita juga tahu bahwa ada beberapa peristiwa yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa peristiwa tersebut dilakukan di tanggal yang tidak terlalu jauh dengan 17 Agustus. Dan nggak terlalu jauh juga dengan hari ini. Ya, hari ini kan tanggal 10 Agustus. Bom atom dijatuhkan tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. 6 Agustus di kota Hiroshima, 9-nya di Nagasaki. Dan salah satu hal yang masih sangat erat kaitannya, mungkin ada di antara kita yang tahu ataupun juga menyaksikan filmnya, yang mungkin di beberapa bioskop masih ada yang menayangkan, yaitu Oppenheimer. Ya, Oppenheimer, nama seorang dari Amerika, ya, Robert Oppenheimer, yang punya andil besar di balik pembuatan ataupun proses pembuatan bom atom tersebut. Mungkin jarang yang tahu begitu ya. Yang kita tahu adalah bahwa bom atom tersebut dijatuhkan oleh tentara Amerika, ya, oleh pesawat tempur milik Amerika. Dan peristiwa tersebut sangat erat kaitannya karena dari situlah Jepang benar-benar menyerah kepada pasukan sekutu. Menyerah tanpa syarat dikatakan. Dan itu yang menjadi salah satu faktor penting ketika pada akhirnya proses proklamasi kemerdekaan di negara kita pun bisa dilakukan dengan cepat karena momentum itu. Karena momentum menyerahnya Jepang pada sekutu. Nah, hal itu ditunjukkan di film Oppenheimer, ketika seorang yang punya kepintaran luar biasa, seorang yang punya kemampuan luar biasa, dengan sadar memilih untuk bisa melakukan sesuatu dengan mengajak para ahli yang ada untuk bisa membuat sebuah senjata, ya, yang menurut values-nya bukan hanya akan menghilangkan nyawa orang yang begitu banyak, tetapi juga menghindari jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Itu dari salah satu sudut pandang saja. Bukan berarti saya mengatakan bahwa untung bom atom dijatuhkan, ya, jadi negara kita bisa merdeka. Tentu nggak demikian. Ya, dalam konteks sejarah kita tidak bisa mengesampingkan fakta yang lain gitu ya, demi mengedepankan fakta yang satunya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa itu ada kaitan yang sangat erat. Tapi dari apa yang boleh dimaknai dan dilakukan oleh Oppenheimer dan juga mungkin teman-temannya yang merasa bahwa itu merupakan temuannya atau ciptaan yang sangat berguna begitu ya, karena berhasil mencegah perang terjadi lebih lama lagi, yang itu artinya mencegah lebih banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Walaupun korban dari bom atom itu luar biasa, bukan hanya sekitar 140-an ribu jiwa orang yang meninggal, tetapi juga efek dari radiasinya yang tidak kalah dahsyatnya. Namun kita mau belajar bersama di sini, apa yang kita bisa maknai melalui kesempatan yang diberikan pada kita untuk melakukan berbagai macam hal. Manusia bisa punya kepintaran, punya kehebatan, tapi dari mana datangnya itu semua? Kalau bukan datangnya dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mengasihinya. Sehingga kita mau mengingat bersama apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga. Surat Efesus pasal yang ketiga. Kita mau membaca bersama ayat yang ke-18 dan 19 yang mengatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita menjalani kehidupan kita, maka hal yang seringkali bisa membuat kita lupa bahwa semuanya adalah karena besarnya kasih Allah ketika kita merasa diri kita bisa dan mampu melakukan segala sesuatunya. Padahal kita mampu itu karena kasih Allah, Ibu Saudara. Kita mampu karena Dia yang membuat kita mampu. Kita bisa berlatih sesuatu hal yang menjadi spesialisasi kita, itu karena Allah saja. Sehingga kita mau belajar untuk pada saatnya mengembalikan semua hal yang kita bisa lakukan kepada Tuhan yang memberikan kita semua itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya, untuk kasih Tuhan yang memungkinkan kami bisa sampai pada saat ini. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan berbagai macam upaya yang kami lakukan untuk mempergunakan diri kami sebagai bentuk ungkapan kasih Allah dimanapun kami berada. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.